Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa mencoba melakukan sharing session online ya. Eh, ini diperlukan untuk mensupport kegiatan perkuliahan meteorologi di classroom ya, secara offline. Kenapa ini penting? Karena perkuliahan secara offline ya kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang banyak faktor pengganggunya ya. Pengganggu artinya ya eh, ya seperti tadi, tidak kondusif, tidak fokus, terlalu rame kan. Terus dia numpang lewat aja kayak iklan gitu kan. Nah, makanya setiap perkuliahan offline itu insya Allah nanti saya akan support dengan sharing session online. Oke, baik. Di sebelumnya kita kan sudah sampai pada titik strategi menemukan ide penelitian dan eh, apa namanya kan, rekapitulasi artikel yang relevan. Oke, untuk rekapitulasi artikel yang relevan itu saya sudah mengambil satu-satu perwakilan dari setiap prodi kan, ES, MKS, AKS dan eh, apa satu lagi ya, PBS ya. Oke, jadi kita udah anggap itu clear proses pencarian ide dan pemantapan topik atau judul serta literatur review kan. Tapi tetap literatur review itu terkhusus untuk yang kuantitatif, kita tetap harus fokuskan kepada kaidah yang relevan. Sering saya sampaikan, yang relevan itu adalah jika Y atau variabel yang dipengaruhi itu harus sama. Sedangkan X-nya silakan kumpul sebanyak mungkin. Nah, ini sebagai ide bagaimana kita bisa memilih sesuatu variabel X yang sesuai dengan hati. Bukan sesuai dengan hati aja, sesuai juga dengan analisis kita, apakah variabel X yang akan kita pilih itu relevan nggak, sesuai nggak dengan fakta atau objek yang akan kita teliti ya. Oke, sedangkan untuk kualitatif ya is oke kan. Kualitatif artikel relevan itu hanya sebagai pengayaan. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa kalau kuantitatif itu suatu kewajiban. Kenapa? Disitulah lahirnya model, gap, penelitian. Disitulah nanti kita butuh referensi untuk menguatkan kenapa penting kita melakukan penelitian ini di latar belakang masalah kan. Disitulah nanti kita membutuhkan mencari hubungan atau pengaruh antar variabel di bab 2 kan. Disitulah kita butuh operasional variabel terkhusus untuk menemukan indikator yang pas. Sampai kepada pembahasan, artinya apa? Untuk penelitian kuantitatif itu wajib atau perlu, urgent, dan tidak boleh kita tidak memperkaya literatur review kan. Beda halnya dengan kualitatif. Kualitatif bukan berarti kita nggak perlu artikel relevan, tetap kita tampilkan, namun kita tidak menjadikan sebagai gap riset yang utama gitu kan. Karena kualitatif sifatnya adalah spesifik, mendalam. Dia lebih khusus spesifik kepada studi lapangan, apa yang akan kita teliti. Sedangkan kuantitatif itu lebih mengeneralisasi. Makanya kalau bicara generalisasi tentu sudah banyak yang meneliti, sudah umum. Kita hanya melakukan penelitian ulang. Oke, nah langkah berikutnya kita akan, bukan akan, kita akan menyampaikan ulang bagaimana strategi ya, strategi menemukan masalah, bukan mencari masalah ya, bukan mengada-ngada masalah ya, tapi bagaimana kita tahu topik yang akan kita teliti itu masalahnya nanti di mana kita bisa mengidentifikasinya kan. Ini juga penting, kenapa? Ini juga bagian dari latar belakang masalah. Satu titik, satu poin, memang dia satu poin, satu klaster, tapi ini adalah yang utama, disinilah ruhnya. Proposal itu tidak akan ada artinya kalau dia tidak ada riset problem.
Tidak ada masalah di situ kan. Kita tidak mengungkapkan masalah sehingga untuk apa diteliti jika tidak ada masalah? Oke, masalah itu sebenarnya tidak ada karena tidak dieksplor aja mungkin kan. Kalau masalah itu ya pasti ada. Karena makanya saya berkeyakinan kalau udah menemukan topik yang tentunya syarat topik, nah saya lupa syarat topik juga harus relevan dengan prodi. Kita upayakan relevan dengan prodi. Karena tujuan kita meneliti itu adalah mengimplementasikan teori-teori, kompetensi-kompetensi yang udah kita dapatkan selama kuliah. Makanya kita sangat mengharuskan dia relevan. Karena kan lucu, kita belajarnya katakanlah akuntansi syariah. Tapi kita menelitinya bukan akuntansi syariah. Kalau akuntansi masih mending, masih ada relevansinya. Kita meneliti manajemen pemasaran gitu kan. Kita meneliti ekonomi, bukan tidak boleh diteliti, namun kebermanfaatannya untuk Anda tidak bisa menguatkan teori-teori yang sudah Anda dapatkan. Dengan meneliti kan harapannya teori-teori yang kita dapatkan lebih mumpuni, gitu ya. Makanya selalu saya menyarankan ini harus relevan dengan prodi. Relevannya kapan? Kita kan sudah sering membahas. Ada evaluasi sendiri ya. Masa nggak tahu kita udah kuliah di prodi AKS nggak tahu yang relevan dengan AKS itu kan kebangetan. Kita kuliah di ES tapi nggak tahu gitu kan. Ekonomi syariah itu ruang lingkupnya apa gitu kan. Begitu juga dengan manajemen keuangan syariah dan perbankan syariah. Nah, itu udah berkali-kali saya sampaikan dalam setiap pertemuan, baik online atau offline. Oke, itu kita tinggalkan. Ini ada 4 judul yang kita ambil dari perwakilan masing-masing prodi. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi atau menemukan masalah? Mood. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan. Oke, ini udah bisa ya. Oke, kita ulang kembali. Eh, sudah di-share. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada bagaimana menemukan masalah. Sebenarnya kalau kita tahu dan memahami caranya, strateginya, itu akan lebih gampang gitu kan. Yang pertama kita sampaikan masalah umumnya. Masalah umum baru selayang pandang. Maksudnya gimana masalah umum? Kita temukan dulu topiknya, fokus penelitiannya. Kalau di kuantitatif, fokus penelitiannya di variabel Y. Oke. Kalau di kualitatif, fokus penelitiannya di pisau analisis. Nah, kalau misalnya ini kualitatif, analisis penerapan akad murabahah, maka fokus penelitiannya adalah di implementasi akad murabahah ini apakah udah benar apa belum gitu kan. Kalau dia bicara ini ada dua mudharabah, ada musyarakah, tapi terhadap profit, maka fokus kita adalah di profit. Penerapan manajemen risiko terhadap kinerja usaha UMKM, maka fokus kita adalah apakah kinerja usahanya udah benar apa belum gitu kan. Terus pengaruh edukasi dan belakang, fokusnya adalah minat investasi mahasiswa reksadana, apakah udah benar atau belum. Nah, untuk mencari benar atau belum itu bicaranya ideal, ya itu lebih spesifik. Jadi umumnya gini, kita mengambil contoh yang pertama terhadap profitabilitas. Kalau data sekunder maka fokusnya udah sama dengan Y. Apa masalah itu ya? Salah dalam profit. Karena ini data sekunder, maka kita harus menunjukkan tabulasi data yang menunjukkan adanya data yang profitabilitas yang tidak baik-baik saja. Maka kita lihat indikator profit itu apa? Misalnya omset bisa nggak profit secara umum? Ya bisa-bisa aja, itu baru indikator. Tapi lebih baiknya kita ambil laba.
kan menggambarkan tingkat profitabilitas. Gimana Pak kalau kita langsung ROA? Itu terlalu spesifik. Karena misalnya Anda mengukur profit menggunakan ROA, ROE, ROO gitu kan. Anda langsung menentukan rasio. Orang kan nggak tahu ROA yang baik itu seperti apa, ROE yang baik itu seperti apa kan. Maka akan lebih elegan kita menampilkan laba bersih dalam tabel. Ya. Tabel minimal 5 tahun. Sehingga Anda bisa melihat trennya. Jangan lagi bicara tingkat profitabilitas atau laba bersih menunjukkan fluktuasi. Itu bukan, itu tidak masalah. Kalau fluktuasinya naik kan dia bagus. Kalau fluktuasinya turun berarti dia masalah. Oke, saya sering sampaikan kalau naik gimana Pak? Itu kan berarti bagus, nggak boleh diteliti. Nah, kita nggak boleh seorang peneliti itu harus kreatif, inovatif, dan berpikir liar. Oke, jadi peneliti itu harus berpikirnya liar gitu kan, liar berbasiskan kepada konteks ilmiah. Lah, oke dia naik, tapi kita bandingkan naiknya signifikan apa enggak? Naiknya sesuai harapan atau target apa enggak? Naiknya sudah bagus dibandingkan dengan kompetitor sebelah apa enggak gitu kan? Jadi kita cari celahnya, tapi kalau dia udah pasti turun, fluktuatifnya, maka is okay, nggak perlu lagi kita cari dalil yang lain. Dalil apa dalih, terserah gitu kan. Nah, itu yang laba bersih. Yang kedua kan bicaranya kinerja usaha. Sama kasusnya kan. Kinerja usahanya gimana? Udah baik apa belum? Harapannya tentu belum. Kinerja usaha sebenarnya banyak indikatornya. Bisa dari omset kan, bisa dari jumlah pelanggan atau nasabah tergantung inilah kan. Kalau dia bank berarti nasabah atau konsumen kan. Ya, mana yang dapat aja. Bisa dari apalagi ya. Ya kalau pengen ya kinerja cari kinerja usahanya dari sisi apa gitu kan. Tapi ambilnya salah satu aja. Tapi yang menunjukkan indikator umum ini ada masalah di sini gitu kan. Oke, terus apalagi yang berikutnya itu ntar ini kita turunin. Yang berikutnya adalah ini masih umum ya, studi kasus. Yang berikutnya umum pengaruh edukasi terhadap minat investasi. Jadi minat investasi, what's wrong, apa yang salah kan? Oke, ini juga harus prasurvei. Semuanya harus prasurvei. Kalau yang kualitatif, kuantitatif. Tapi kalau yang kuantitatif murni, data sekunder, surveinya adalah pada data awal gitu kan. Minat investasi udah bagus apa belum gitu kan? Kita tahu dia minatnya bermasalah dari mana? Ya tetap harus lakukan studi awal gitu kan, survei awal. Survei awal, kalau kayak gini dia bisa juga melakukan wawancara. Wawancara bisa juga ya, ya penting dia menghasilkan data gitu kan. Menghasilkan data awal. Kalau di survei boleh ambillah beberapa perwakilan dari mahasiswa. Ini kan konsepnya di Gen Z ya. Berarti berapa Gen Z? Gen Z apa Gen Z? Gen Z ya. Bagaimana minat mereka untuk investasi reksadana ini kan? Kita harus meyakini bahwa minat itu kurang, bermasalah. Oke, nah untuk mendukung minat yang kurang tadi kita bisa wawancara juga dengan pihak sebagai pengamat, itu pakar. Tanya dosen yang mengampu mata kuliah ini kan. Tanya dengan pihak IDX, tanya dengan pihak ya pihak-pihak yang terkait. Tapi yang harus yang ahli yang menyatakan bahwa wah ternyata atau kalau ada data minat investasi lemah di Provinsi Jambi lebih keren lagi data statistiknya apa dari OJK, apa dari IDX, kalau nggak ada ya tanya. Dan artinya seorang peneliti harus kreatif dan liar gitu ya. Pasti semua ada masalah. Pak, nanti nggak ada masalah. Anda aja mungkin yang tidak bisa, tidak tahu cara strateginya menemukan masalah. Insya Allah pasti ada kalau di dunia. Sering saya katakan ya, kecuali nanti di surga atau neraka, di akhirat, ya masalah itu udah pasti. Artinya bukan nggak ada lagi masalah, udah clear gitu kan. Udah solen, udah sennya udah sesuai. Oke,
Oke, yang terakhir, nah ini kuali ya. Kuali kan keywordnya penerapan akad mudharabah kan, implementasi ya. Visual analisisnya adalah akad murabahah. Oke, akad murabahah ini murabahah, ya saya lupa itu. Apa bagi hasil, apa jual beli gitu kan. Oke, apapun itu ya. Jadi kita harus pahami mekanisme atau prosedur dari akad murabahah. Itu adalah visual analisisnya kan. Nah, untuk mencari masalah, sama pertanyaannya. Jika akad murabahah ini tidak berjalan baik, gitu kan, kira-kira dampak umumnya apa gitu? Boleh kan? Ini kita bicara umum. Kalau sini kan umumnya di Y, langsung pertanyakan aja Y-nya. Kalau sini umumnya kan di fokus penelitian atau visual analisis. Akad nih kalau dia tidak berjalan dengan baik dalam suatu perbankan atau lembaga entitas syariah, kira-kira efeknya apa gitu kan? Ya sebenarnya bicaranya kalau umum itu tetap bicaranya adalah kinerja, kinerja. Karena kita ekonomi itu ujung-ujungnya lebih banyak kepada kinerja. Tujuan akad murabahah itu juga untuk meningkatkan kinerja lembaga syariah atau perbankan tadi yang lebih pas nasabah gitu kan. Bisa kita lihat dari jumlah nasabah. Ini umum ya. Kita kan lebih fokus ngambil umum aja dulu ya. Kita ambil aja umumnya nasabahnya gimana ya. Ya, kita lihat dari bisa dari kinerja, bisa dari eh, apa namanya kan persepsi nasabahnya, persepsi nasabah. Kalau kinerja kan terlalu jauh kan, kita kan bicara lebih teknis kepada akad murabahah dalam meningkatkan kalau ada itu kan analisis penerapan akad murabahah produk kur kan sektor pertanian. Iya kalau kinerja bisa juga tapi terlalu umum gitu kan. Lebih langsung ke persepsi eh, nasabah kur tadi, produk kur, kredit umum, kredit apa ini kan, kredit usaha rakyat. Kita cari masalah umumnya. Bagaimana pandangan atau persepsi perspektif dari nasabah dari kur ini? Apakah dia merasakan implementasi akad murabahah itu sudah sesuai dengan kaidah atau dia merasa dibohongin gitu kan? Murabahah tapi bukan gitu kan, konven misal gitu ya. Murabahah rasa konven atau konven rasa murabahah kan? Atau mereka ya menyatakan sesuatu yang tidak jelas gitu kan, goror atau apa gitu kan, itu kita harus gali di awal sebagai masalah umum. Nah kita kan masih semuanya bicara umum kan. Artinya apa, dalam menggali masalah itu kita harus banyak eh, banyak cerewetnya gitu kan, banyak ngerumpinya sehingga kita bisa menggali ya ternyata kita menemukan ada masalah yang umum yang ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk riset kan. Nah, kebiasaan umum mahasiswa ya, tidak hanya di UIN atau dimanapun, kadang belum clear di masalah, belum tuntas dalam mengidentifikasi atau menemukan masalah umum. Sehingga kalau ditanya apa masalahnya, Anda tertarik meneliti ini, bolak-balik di proposal. Sebetulnya nggak perlu lagi, kita udah ke lapangan. Kita menjelaskan secara bahasa kita aja gitu kan, kita harus pede kan. Jadi bukan bolak-balik kan. Kan kalau kita mengamati, kita menelusuri, kita mencari, kita berpikir, kalau ditanya kan kayak kita ngobrol aja, tidak kayak ujian. Apalagi seminar proposal tahapnya baru hanya melihat apakah ini layak untuk diteliti, gitu kan. Tapi nanti sampai ke skripsi pun akan bertanyakan masalah itu adalah ruh dari dalam suatu riset. Oke ya, kita lanjut. Ini waktunya mudah-mudahan cukup ya. Masalah khusus. Oke, ini masih berlaku untuk kuanti dan kuali. Tapi nanti yang ketiga, gap riset itu hanya kuantitatif talk. Oke, bicara masalah khusus, kalau dia di kuantitatif, maka bicaranya adalah variabel X. Ya.
bicara variabel X-nya. Caranya sama. Apa masalahnya? Masalahnya di X. Oke, kita ambil contoh. Yang pertama pengaruh murabah mudharabah. Tentu kita lihat mudharabahnya gimana? Ada apa gitu kan? Ada apa dengan mudharabah? Nah, ini kan bagian irisan dari kualitatif tadi ya. Jadi mudharabah bisa jadi kualitatif penerapan mudharabah. Musyarakah bisa jadi kualitatif penerapan musyarakah. Ijarah juga bisa menjadi kualitatif penerapan. Tapi kalau kita pengen mengukur apakah variabel-variabel mudharabah, musyarakah, ijarah ini bisa mempengaruhi profit, maka kita tetap perlu mencari uh, masalah khususnya terhadap X-nya. Kenapa kita ngambil X? Berarti dia ada masalah. Ini kan jelas nih, bicara ada apa dengan murabaha, itu jelas ini data sekunder, berarti indikatornya tetap angka ya, angka. Kita harus amati angka itu kan. Saya suka mengamati angka itu sebenarnya bicara tren. Tren itu kecenderungannya gimana? Mudharabah itu idealnya seperti apa untuk meningkatkan profit? Tentu trennya harus naik gitu kan. Kalau trennya turun, ya berarti dia ada masalah. Nggak mungkin mudharabahnya turun, profitnya akan naik gitu kan. Profit itu laba ya. Tentu idealnya semua produk perbankan syariah tadi, idealnya adalah meningkat. Oke, bisa dipahami. Kita melihat data ya, beda dengan mudharabah penerapan itu bicara adalah teknis atau prosedur ya. Ini bicaranya angka. Apakah angka-angka yang kita kumpulkan secara data sekunder itu sudah baik? Baik juga Pak, naik gitu kan. Masyarakat juga naik, ijarah juga naik. Ya sama kayak tadi, naiknya apakah signifikan, apakah sudah baik gitu kan. Apalagi turun, nah itu pasti. Tapi nggak boleh data dimainin. Data sekunder itu adalah data yang sudah valid. Biar masalah diturunin semua, dibuat bermasalah, itu bahaya kan. Nanti dibaca hasil riset kita oleh pihak yang terkait, kita diprotes. Ini adalah pencemaran nama baik. Kinerjanya bagus, dibuat bikin jelek kan. Kita harus terukur. Kalau untuk ya, data sekunder itu karena semua orang bisa mengakses ya. Oke, jadi samalah kasusnya untuk yang variabel yang lain kan. Terus kalau kita bicara nomor dua, manajemen risiko terhadap kinerja, maka ini kita lihat manajemen risikonya gimana. Ini kuali kuanti nih. Ini bagaimana lihat masalahnya? Kita lihat dari indikator. Indikator MR itu apa? Manajemen risiko ini sebenarnya kan luas satu jurusan satu mata kuliah gitu kan. Ya perlu kita batasi nanti dalam manajemen risiko dalam hal apa gitu kan, apa dalam keuangan, dalam eh, sumber daya manusia atau pemasaran atau apa ya faktornya, saya nggak terlalu paham. Intinya kita harus pahami teorinya manajemen risiko ini apa sih sebenarnya, dan indikator manajemen risiko yang baik itu gimana. Maka kita mencari masalah khusus adalah dari indikator fokus variabel tadi. Ini kan X-nya cuma satu, ini kayaknya anaknya banyak gitu kan. Manajemen risikonya banyak indikator gitu kan. Nah, nanti kita akan batasi, kita mengukurnya menggunakan apa kan. Bisa aja nanti kalau kita batasi ini menghasilkan dua variabel nanti kan, atau tiga kan. Maka itu kita lihat, kita tolak ukurnya adalah teori. Manajemen risiko yang baik itu harusnya gimana? Faktanya seperti apa gitu kan. Kalau UMKM kan udah tadi ya, manajemen risiko ini harusnya ini loh teorinya, tapi pengamatan awal, wawancara awal, dokumentasi awal, ternyata itu tidak ideal, belum ideal. Sudah ada, tapi belum ideal. Karena bicara penerapan tentu dia baik secara tersurat, tersirat, itu ada proses atau prosedur memperlakukan manajemen risiko tadi kan. Kan ada yang sudah ada manualnya, SOP-nya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada SOP-nya, apakah secara tidak langsung mereka menerapkan manajemen risiko? Indikasi itu ada nggak? Kalau ada, itu bisa aja diteliti ya. Karena bicaranya penerapan kan. Artinya kita harus mengklaim, menduga manajemen risikonya tidak baik. Tapi kita harus bilang, tak harus tahu, bukan bilang, kita harus punya data awal yang mananya tidak baik. Nah ini kebiasaan mahasiswa juga di situ ya, tidak clear dalam menjelaskan
permasalahan dalam setiap variabel. Nah, kita ambil yang variabel yang ketiga, edukasi pasar modal. Kita ambil satu-satu aja karena waktu terbatas ya. Edukasi pasar modal. Nah, ini bentuknya apa? Apakah edukasi pasar modal syariah ini sudah dilaksanakan oleh stakeholder yang terkait? Ya, kita kan harus lihat stakeholdernya, edukasinya siapa, yang apakah institusinya dari KSPM atau dari IDX juga atau dari perusahaan investasi atau pemerintah kan. Makanya kita harus ke lapangan. Siapa yang melakukan edukasi pasar modal secara aturan yang harusnya dia melakukan gitu kan. Tapi dia tidak lakukan atau dia melakukan tapi belum baik, belum optimal kan. Maka di situ masalah. Jadi kita perlu harus amati pelakunya siapa, leading sektornya siapa gitu kan. Nah, apakah si leading sektor tadi sudah melakukan hal yang sesuai dengan edukasi yang idealnya. Begitu juga citra brand, citra merek. Kita perlu tahu apakah citra merek di investasi reksadana itu sudah bagus bagi masyarakat atau bagi Gen Z ya. Di sini kan Gen Z. Bagaimana citra merek itu, brand itu kan merek ya. Menurut si Gen Z, bagaimana cara perspektif atau pandangan dia atau pemahaman dia kan. Ini fokusnya Gen Z. Ini boleh ke Gen Z ditanya. Tapi kalau edukasi boleh juga ditanya ke Gen Z apakah mereka sudah menerima edukasi. Tapi tidak berbanding kuat kalau hanya Gen Z, perlu juga ada yang stakeholder yang terkait. Tapi kalau mau ke Gen Z boleh juga kita tanya apakah Gen Z memandang dia sudah menerima edukasi yang benar gitu kan, sudah menerima hal yang demikian yang seharusnya dia terima kan. Kemudian akses, kita lihat juga dari pandangan Gen Z, apakah mereka menganggap akses itu udah mudah atau belum. Kalau mudahnya seperti apa, kalau belumnya apanya yang belum. Nah, ini karena ini adalah penelitian lapangan, tetap harus ada pra survei sama kayak minat tadi kan. Oke, yang terakhir yang kuali. Yang kuali kan bicaranya tidak variabel X, tapi adalah eh, indikator dari pisau analisis dari fokus utama. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama itu secara umum, indikator itu lebih pada spesifiknya. Maksudnya gini, secara umum kan bicara akad mudharabah kan. Ternyata akad mudharabah ini bermasalah dalam perspektif nasabah secara umum. Tapi secara khusus, maka di sini akan ada indikator atau prosesnya kan, prosedurnya kan, atau mekanismenya kan, salah lah, atau kriteria itu akan harus menyesuaikan dengan pisau analisis. Bisa kriteria kalau misalnya etika bisnis Islam itu kan kriterianya, karakteristiknya. Kalau sifatnya penerapan tentu ada prosedurnya, teknisnya. Nah, ini harus mengacu kepada teori. Bagaimana proses akad murabahah tadi kan dari A sampai Z. Anda harus tahu itu, setiap penelitian tentu beda, tapi dia pasti ada teori. Makanya saya sering katakan, peneliti kualitatif ini yang paling dasar ya. Walaupun ada grounded teori, tidak ada teori, tapi kita buat teori. Ada teorinya lemah, terus kita kembangkan. Tapi kan kita belum sampai ke tahap tatanan itu kan. Minimal kita ada teorinya, pelaksanaannya udah sesuai apa enggak. Jadi dibuat kita hanya simple kan. Tapi ini harus kita gali prosesnya. Proses sesuai teori, konsep, atau pedoman. Bisa buku, bisa undang-undang kan. Nah, setiap yang kita gali, setiap proses itu apa yang kita temukan masalah yang belum baik atau belum optimal. Itu yang kita ceritakan dalam indikator masalah khusus di kualitatif. Ya, tuh. Nah, yang terakhir ini hanya khusus untuk yang kuantitatif. Itu adalah gap reset. Kalau yang di atas namanya adalah fenomena masalah umum, fenomena masalah khusus. Sebenarnya ada lagi satu lagi, tapi yang usah lah. Fenomena gap teorinya. Untuk kuantitatif tok, gitu kan. Jadi gap teori itu dia hampir sama dengan fenomena masalah. Cuma kita lihat data awalnya sudah melawan teori apa belum. Teori apa? Teori yang menghubungkan antara X terhadap Y.
Oke, itu nanti kita diskusikan. Ini kan juga sebagai eh, menstimulus ya, biar dia mulus, ya perlu di stim. Mulus apanya? Cara berpikirnya. Bukan selesai masalah di sini. Oh, saya udah menyampaikan ini terus Anda paham, itu ya nggak mungkin. Semua itu kembali kepada Anda sebagai peneliti. Saya hanya sebagai pemantik dan menstimulus Anda untuk berpikir. Dan setelah itu Anda mencari, mencari, dan mencari ya. Proses riset itu selalu harus mencari, mencari, dan mencari. Mempertanyakan, pertanyakan, dan pertanyakan. Dan berpikir, berpikir, serta berpikir. Kalau tiga hal itu nggak Anda lakukan, berarti Anda bukan seorang periset. Berarti ada prosot, itu kan perosotan gitu. Oke ya. Jadi jangan berharap saya ngomong setengah jam, wah Anda bagus, itu nggak bisa. Itu Anda harus proses kembali ke diri masing-masing. Karena setiap kesempatan, setiap di bimbingan, setiap di apapun, nguji, sempro, selalu ini saya sampaikan. Kenapa saya berulang-ulang itu? Biar tertanam untuk menstimulus Anda itu untuk berpikir tadi. Oke, game riset ini paling gampang. Di sinilah pentingnya literatur review yang saya kumpulin, yang saya suruh Anda ngumpulkan kan. Ya, di samping untuk menemukan ide, itu juga untuk melihat masalah peneliti. Pasti setiap penelitian itu sudah diteliti. X1-nya, X2-nya, kalau mau pakai 3X kan, X3 terhadap Y. Ini kan sudah pasti Anda teliti, sudah pernah ada yang meneliti. Kapan dikatakan get? Jika ya, jika hasil penelitian sebelumnya itu tidak konsisten. Orang udah pernah neliti nih, murabahah terhadap profit. Oke, terhadap apa tadi ya? Profit ya. Si A menyatakan hasilnya berpengaruh signifikan. Si B juga gitu, si C juga gitu kan. Namun ada si F, G, H, I itu hasilnya malah berpengaruhnya tidak signifikan. Nah, disitulah yang kita katakan sebagai gap reset kan, pertentangan hasil penelitian. Ini bisa dimanipulasi, bukan dipalsukan kan. Kenapa? Kan saya minta artikel minimal 50. Pasti dalam 50 itu ada yang berpengaruh signifikan, ada yang berpengaruhnya tidak signifikan. Nah, itulah hasil riset yang bertentangan. Tapi kalau bisa ambil yang kualitasnya bagus, Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3 kan. Jangan gap risetnya OJS. Nah, ini itu khawatir itu kan. Khawatir tidak bisa dipertanggungjawabkan gap riset yang ada kan. Nah, ini kita hanya menegaskan identifikasi bahwa dari pengamatan literatur review ditemukan hasil penelitian yang belum seragam dengan menggunakan variabel yang sama. Kok begitu? Makanya perlu penelitian ulang. Dan itu semuanya yang disampaikan tadi itu harus ada di literatur, harus ada di latar belakang masalah. Ini ada ruh awalnya dan pengembangannya, ceritanya, datanya, dan segala macamnya ada di latar belakang. Jadi identifikasi masalah itu harus nyambung dengan latar belakang. Cuma saya berpikirnya kita buat dulu identifikasinya, nanti baru kan enak ceritanya. Di latar belakang nanti di tahapan berikutnya kita akan melakukan pemetaan klaster berpikir deduktif atau berpikir induktif, itu terserah. Yang penting kita harus klasterkan, bikin pemetaannya. Umumnya apa, terus mengerucutnya ke bawah apa, sehingga terakhir di titik sebelum judul, disitulah ada masalahnya untuk yang penelitian lapangan. Kalau penelitian data sekunder sambil kita bicara variabel, nanti kita akan menyisipkan masalah penelitian kan. Kecuali gap riset bisa di bawah kan. Oke, itu review atau sharing session support system untuk mata kuliah bahasan strategi menemukan atau mencari masalah, bukan strategi mengada-ngada masalah ya. Jadi jangan diplesetkan, oh masalah ada-ada. Tapi dalam proses metodologi penelitian, ya tidak saya paksa Anda harus ke lapangan. Tapi kalau Anda bisa ke lapangan, good ya. Tapi kalau Anda cukup membayangkan, memahami proses, nah itu yang lebih penting. Yang penting itulah cara berpikirnya benar dulu gitu ya. Apapun nanti Anda akan teliti, katakanlah Anda udah berjuang satu semester, udah dapat kita proposal, ternyata tidak di ACC, Anda tidak patah arang, tapi Anda punya outcome.
Karena target kuliah kita adalah output, output apa proposal, outcome adalah cara berpikir yang benar dalam melakukan riset. Nah, cara berpikir yang benar ini nanti akan bermanfaat Anda ke depannya kalau Anda seorang peneliti ya. Jadi basicnya sudah ada kan. Kalau nggak peneliti ya nggak apa-apa, minimal ya berpikir benar untuk kehidupan yang lain. Ya, jadi ini kan otomatis jadi tugas yang harus dikumpulkan minggu depan. Anda ceritakanlah setiap topik, setiap judul Anda itu masalah umumnya apa, cukup dalam beberapa paragraf. Masalah khususnya juga demikian, kita klasterkan. Riset gapnya apa, yang bertentangan di X1 ke Y itu yang siapa-siapa aja, yang S2 itu siapa-siapa aja, X3 itu siapa. Jadi hasil penelitian literatur review ini cukup mengatakan itu aja nanti dalam latar belakangnya. Hasil penelitian si A menemukan bahwa X1 berpengaruh terhadap laba bersih kan. Misal profitabilitas yang dilakukan pada mana objeknya kan. Nggak perlu disebutkan judulnya ini, nggak perlu. Hal ini juga senada dengan si B yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya begini, X-nya berpengaruh juga terhadap Y yang dilakukan pada ini. Si C begitu, namun itu kan penelitian yang dilakukan oleh si betul tidak perlu disebutkan judul, menemukan hasil bahwa X tadi berpengaruh tidak signifikan pada yang dilakukan di mana objeknya kan. Jadi nggak perlu penelitian dilakukan oleh si A judul ini, itu kepanjangan. Tapi nggak boleh juga digabung ya. Penelitian A, B, C, D menunjukkan hasil yang begini. Itu kita strict untuk membuat latar belakang. Dan itu perlu juga Anda ceritakan dalam pemetaan masalah ini kan. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharing sessionkan. Semoga Anda tetap semangat karena ya proses itu tidak akan mungkin nanti hasil. Makin lama makin memanas. Yang pertama adalah warming up, pemanasan, makin lama memanas, akhirnya indah. Apa indahnya? Proposalnya jadi. Jadi proposalnya kan, Anda akan kaget sendiri nanti tiba-tiba proposalnya jadi gitu kan. Ya, insya Allah, alhamdulillah kalau di SSC lanjut, kalau enggak ya kan nggak rugi. Ilmu itu nggak ada ruginya. Oke, ini Anda saya paksa memang ya untuk melakukan hal demikian, tapi bukan untuk saya kan. Yakinilah itu untuk Anda. Saya nggak ada kepentingan di sini kan. Tapi kebanggaan kami sebagai pendidik pada saat Anda itu sukses. Kalau nggak sukses, kami sedih. Bukan kami hebat gitu kan. Oke, mungkin itu selalu berpikir sehat, berpikir liar, berpikir kreatif, dan optimis untuk indah pada hasilnya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.